Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian tahu bahwa di dalam kitab fikih itu ada istilah amrod? Apakah kalian tahu amrod itu apa? Amrod itu adalah seorang pemuda ya. Seorang pemuda berarti kalau pemuda laki-laki ya. Seorang pemuda tetapi yang tidak ditumbuhi jenggotnya. Itu maksudnya bagaimana? Seorang pemuda tetapi tidak ditumbuhi jenggotnya. Artinya yang tumbuh jenggot itu biasanya kan laki-laki. Dan sangat jarang sekali ada seorang wanita diketemui ada jenggot, ya kan? Kok ini aneh? Kok ini ada seorang pemuda tetapi tidak ditumbuhi jenggotnya? Ini yang dimaksudkan di sini, ini adalah fisiknya, lahiriahnya adalah laki-laki, tetapi kok ketika dilihat fisiknya seperti seorang perempuan? Mungkin bisa paham sekarang ya? Ataupun fisiknya masih terlihat seorang laki-laki, tetapi kok seperangkat dalamnya, batiniah hatinya, kok seperti perempuan ya? Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sekarang sudah bisa memahami ya, apa yang dimaksudkan amrod di sini. Sosok seorang laki-laki, tetapi seolah dirinya adalah seorang perempuan. Ataupun sosok seorang lelaki, tetapi na'udzubillah menyukai laki-laki kembali. Seperti itu. Ya. Nah, di sini di dalam referensi kitab yang aku bawa sekarang ini, di dalam referensi kitab ini di dalam kitab Isnadul Rafiq ya, pada juz kedua pada Sahifah 108, di sini dikatakan bahwa akan datang nanti di umatnya Nabi Muhammad SAW segolongan kaum yang disebut dengan kaum Al-Lutiyun. Dan Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, sekarang banyak sekali yang bahkan sudah tidak merasa malu, bahkan sekarang sudah menampakkan dirinya, bahkan seolah-olah bahkan tidak sedikit sekarang merasa itu adalah suatu panutan. Na'udzubillah min dzalik ya. Sekarang sudah tidak ditutup-tutupi ya. Sekarang di dunia sosmed sudah berterus terang bahwa dirinya adalah seorang laki-laki, tetapi layaknya seperti perempuan. Sedangkan itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Di dalam kitab ini dikatakan kaum Al-Lutiyun itu memang itu terbagi menjadi atas 3 kelompok ya. Ada sekelompok yang memang hanya sebatas memandang saja ya. Ada juga sekelompok yang bisa sampai saling berjabatan tangan, dan sebagian kelompok sampai melakukan penyimpangan seperti halnya yang dilakukan pada zaman kaum Lut. Ya, jadi itu terbagi 3 sosok seperti kaum Lut tersebut. Jadi yang pertama tadi dikatakan hanya sebatas memandang. Artinya hanya sebatas memandang, orang tersebut mengetahui bahwa saya adalah seorang laki-laki, tetapi ini sangat sulit sekali karena hati nuraninya memang berterus terang bahwa aku adalah laki-laki, tetapi hasrat yang timbul di dalam dirinya, kok aku menyukai laki-laki lagi ya, kok aku tidak menyukai perempuan. Ini masih ada berkecambuk di dalam dirinya, keimanan terus berperang dengan keimanan yang ada di dalam dirinya. Dia dalam satu sisi hawa nafsunya dia menyukai lagi laki-laki, tetapi dalam satu sisi dia masih mempunyai keimanan bahwa hal ini adalah yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Untuk sosok yang kedua itu adalah yang saling berjabat tangan. Artinya yang saling berjabat tangan ini udah mulai ada melakukan suatu hal yang diharamkan ini. Ini sudah berani misalkan laki-laki ini ataupun amrod ini misalkan berterus terang gitu ya. Ketemu dengan laki-laki yang lainnya sesama-sama amrod, berarti ya sama-sama amrod. Kita sering yang mendengar apa itu yang sudah ada perjalinan apa itu ya, cinta lah istilahnya seperti itu ya, kayak udah pacaran, ada komitmen, ada perjalinan, meskipun tidak melakukan sampai penyimpangan yang lebih jauh lagi. Nah ini adalah untuk yang kedua kalinya, yang kelompok yang kedua maksud saya ya, sehingga yang berjabat tangan ya mungkin ya sudah berani ngobrol bareng, berjabat-jabat tangan ataupun berpelukan ataupun hal yang lainnya lah seperti itu. Nah sedangkan untuk kelompok yang ketiga ini yang benar-benar sekali dilaknat oleh Allah, ini sudah berani seperti layaknya berumah tangga, hidup sekumpul di rumah bersama layaknya seperti pasangan suami istri, na'udzubillah bahkan sampai melakukan penyimpangan sehingga suka berzinah melakukan itu melewati jalur belakang. Nah ini adalah yang benar-benar yang sangat dilaknat oleh Allah, yaitu untuk bagian yang ketiga ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah yang mana para ulama
para ulama Islam itu sangat di dalam kitab ini, mohon maaf ya, saya tidak baca referensinya karena terlalu panjang. Para ulama Islam ini sangat berhati-hati ya di dalam menjaga dirinya dari memandang pemuda amrod tersebut ya. Terlebih jika amrod tersebut sosok muka memiliki paras muka yang begitu sangat tampan sekali. Para ulama jika melihat amrod itu suka menghindar agar tidak melihat amrod tersebut seperti itu. Ya, meskipun hanya sekedar memandang, bahkan sebagian ulama ada loh yang menghukuminya sampai haram, sampai segitunya. Ya, dikarenakan apa? Karena Hasan bin Zakwan berkata, janganlah kalian itu duduk bersanding dengan pemuda ini, bahasa di dalam kitabnya itu adalah pesyair ataupun pelantun lagu ya. Yang dimaksudkan pelantun lagu di sini adalah amrod tersebut. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan fitnah, cobaan yang ditimbulkan dari mereka itu akan lebih kuat ketimbang ketika kita melihat sosok seorang wanita yang begitu cantik. Sedangkan kalau kita melihat wanita yang begitu cantik itu sudah fitnah, tetapi lebih fitnah lagi ketika kita melihat sosok seorang amrod, tetapi kok Masya Allah cantiknya kok lebih cantik daripada perempuan ya. Terkadang kita juga sering menemui itu ya di dunia sosmed itu, aku kira itu perempuan, ternyata laki-laki Masya Allah, tetapi cantiknya melebihi cantik perempuan, seperti itu ya. Nah, para ulama menganjurkan kepada kita harus berhati-hati sekali, harus berhati-hati sekali. Bahkan ulama madhab arba'ah ya, seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki ya, Imam Abu Hanifah, itu sudah ijma ulama bahwa jika ada sosok laki-laki bersama laki-laki kembali, bahkan na'udzubillah sampai melakukan melewati jalur belakang, itu semua pendapat ulama sepakat hukumnya adalah diharamkan sama dengan berzina, bahkan lebih berat dosanya daripada berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau pengen tahu referensi di dalam Al-Qur'annya bisa ya diketemui di dalam surat Al-A'raf. Kalau tidak salah pada ayat 80 sampai ayat 81 ya, bagi yang ingin mengetahui referensi di dalam Al-Qur'annya. Dan juga ini Imam Tirmidzi meriwayatkan ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat sosok seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki, dan Allah tidak akan melihat sosok seorang perempuan yang mendatangi perempuan kembali. Na'udzubillahi min dzalik ya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau tidak akan melihat ya berarti na'udzubillah, jika meninggal laki-laki tersebut ataupun perempuan tersebut di dalam penyimpangannya, jika tidak sempat bertaubat sebelum meninggal, na'udzubillah, maka Allah tidak akan melihatnya, berarti orang ini dikhawatirkan di neraka lah selamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Orang yang melakukan hal seperti ini ya, layaknya seperti pasangan rumah tangga, bahkan sampai berani serumah begitu ya, itu sebetulnya itu sangat tidak diterima oleh akal sehat dan naluri yang lurus sebetulnya ya. Itu sudah sangat menyimpang sekali kalau menurut kita sebagai pandangan seorang manusia juga sih sebenarnya. Karena kan orang tersebut yang sudah meninggalkan rasa malunya, bersedia melepas jiwa kesatriaannya sebagai seorang laki-laki, ya kan? Menggantikan dengan perilaku seperti perilaku binatang, seperti itu. Maka karenanya demi untuk menghindari na'udzubillah takut terjerumus terhadap hal seperti itu, maka ulama mewanti-wanti jangan kamu mendekati jika kamu bertemu dengan orang-orang seperti amrod ini, karena itu fitnahnya lebih besar, karena dikhawatirkan nanti kamu terjerumus di sana, karena memang itu semuanya adalah dikhawatirkan merubah kepada mental. Takut ada penjiwaan yang berubah. Saya pernah mendengar ya dari keterangan salah satu dokter. Ini dokter yang menangani tentang mental, tentang kejiwaan, psikolog lah seperti itu. Bahkan psikolog ini bukan yang disampaikan bukan hanya oleh dirinya, tetapi sudah melakukan riset. Bahkan psikolog-psikolog dan juga dokter-dokter kejiwaan yang lainnya di beberapa puluh negara itu melakukan riset mengenai hal ini. Dan Masya Allah apa yang dikatakan riset dari dokter tersebut, bahwa penyimpangan hal ini itu, apakah penyimpangan ini ada ketika lahir gitu ya. Nah, karena kalau misalkan ketika lahir sudah ada penyimpangan, itu mau bagaimana lagi kan ya Allah, misalnya seperti itu.
Ternyata setelah riset, dokter itu mengatakan tidak. Jadi ketika Allah melahirkan anak laki-laki ke muka bumi, ya kodratnya adalah laki-laki. Ketika Allah sosok bayi wanita, ya kodratnya adalah wanita. Lalu lantas kenapa kemudian sekarang laki-laki ini berubah menjadi perempuan dan perempuan berubah menjadi laki-laki? Itu tidak ada kodratiyah dari sanahnya, artinya dari lahirnya tidak. Allah menciptakan laki-laki sekali lagi ya susunan di dalamnya secara fitrahnya ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Lantas kemudian kenapa itu bisa berubah? Itu banyak sekali alasannya kenapa bisa seperti itu. Mungkin saja trauma dikarenakan ada sesuatu hal diakibatkan oleh kedua orang tuanya. Sebetulnya misalkan contoh kan banyak sekali saya mendengarkan kasus gitu ya, dikarenakan orang tuanya yang sering sekali marah-marah di rumah tangga, artinya tidak harmonis lah, tidak harmonis. Melihat bapaknya sering sekali memukuli istrinya, dilihat oleh anaknya yang masih kecil, sehingga kejiwaan anak tersebut akhirnya berubah. Sehingga laki-laki tersebut sangat membenci sekali. Contoh ya, saya pernah menemukan sebuah kasus. Kedua orang tuanya itu suami istri itu setiap hari bertengkar begitu ya. Intinya rumah tangganya itu tidak harmonis. Dan anaknya itu masih kecil seperti itu. Dan melihat ibunya justru yang sering sekali menzalimi kepada kepada suaminya, intinya seperti itu. Nah ternyata mentalnya kena tuh terhadap anak tersebut. Akhirnya sampai jiwanya itu berpikir kalau nanti aku udah dewasa, aku tidak ingin mencintai seorang perempuan. Karena berpikir bahwa perempuan itu adalah stigmanya seperti itu. Mungkin itu dikarenakan melihat ibundanya yang berlaku buruk terhadap suaminya. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi akhirnya berubah terhadap anak tersebut. Tadinya dulunya normal-normal dikarenakan lingkungan yang berkumpul dengan banyaknya perempuan. Sehingga seolah berpikir bahwa dia adalah seorang perempuan. Sehingga tidak aneh lagi dengan perempuan. Akhirnya menyukai laki-laki. Dan banyak sekali kasusnya yang terjadi. Nah oleh karena itu pantas sekali kalau ulama mengatakan harus berhati-hatilah kamu berkumpul dengan amrod-amrod tersebut karena fitnahnya itu lebih besar. Banyak sekali ya ini di dalam referensi kitab kisah-kisah seorang ulama. Misalkan dari perkataan yang disampaikan oleh Najib bin Said, berkata janganlah seseorang bermalam serumah bersama amrod. Ini yang disampaikan oleh ulama Najib bin Said. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Mujahid dan juga yang disampaikan oleh Imam Hambal. Ini banyak sekali sih ya referensi-referensi seolah-olah ulama berhati-hatilah karena kita tidak tahu, dikhawatirkan kita juga naudzubillah terjerumus mendapati fitnah tersebut. Dan sekarang pada buktinya naudzubillah memang sudah banyak sekali ya yang berperilaku penyimpangan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa diraksa oleh Allah dan juga anak keturunan kita juga diraksa oleh Allah dari hal seperti kaum Luthiyun. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.